Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para kubu. Jadi di malam kali ini, kami mengusung masalah tentang vaksin. Nah, banyak sekali pro dan kontra tentang vaksin imunisasi COVID-19 ini. Untuk teman-teman yang mau memberikan pendapat atau argumen, beri waktu kurang lebih 1 menit. Nanti ketika waktu sudah selesai, nanti aku akan langsung berikan apa-apa atau peringatan. Jadi langsung saja tanpa lama-lama bisa dimulai. Aku persilahkan untuk dari pro terlebih dahulu. Waktu dimulai ketika tim pro berbicara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri akan menjadi pro karena apa? Karena vaksinasi itu bagi saya cukup meyakinkan sih. Karena apa? Karena sekarang kemana-mana juga butuh sertifikat vaksin atau yang lainnya. Contoh seperti Amerika atau Eropa sekarang sudah lebih dari 70% dan sudah lepas masker. Mungkin Indonesia belum tahu kapan. Untuk yang lain ingin nambahin mungkin, Bro. Oke, waktu tinggal 5 detik. 3, 2, 1. Lanjut dari tim kubu kontra. Apakah ada pendapat? Langsung aja. Ya. Oke. Siapa itu? Tunjuk Kak. Lutfi pas saya dulu. Lutfi. Siap. Juga. Perkenalkan, nama saya Lutfi Oktananda. Saya di sini sebagai kubu kontra. Tadi Mas Bagas ini vaksin ini yang dibutuhkan hanya sertifikat vaksin lah. Lantas, apakah manfaat vaksin itu? Apakah untuk kesehatan Anda ataukah Anda vaksin itu hanya untuk mencari sertifikatnya saja? Untuk dua-duanya. Apakah Anda tahu komposisi dan efek samping dari vaksin tersebut? Banyak efek samping seperti sehabis vaksin muntah-muntah atau kalau bahasa Jawanya gregas itu banyak kok. Tapi banyak manfaatnya juga seperti contoh sertifikat sekarang kemana-mana juga pakai sertifikat kan? Yang dibutuhkan itu kan vaksin itu untuk melindungi diri dari virus, bukan sertifikatnya masih. Bukan melindungi diri tapi antibody. Oke, mohon maaf. Jadi ini sebelumnya ada pendapat terlebih dahulu ya untuk sanggahan nanti dari moderator seperti itu. Jadi pahami? Oke, karena waktu sudah selesai, langsung aja ya. Ada sanggahan dari pendapat kontra, monggo. Langsung aja. Santai. Mic-nya untuk kontra, Kak. Halo, saya akan menyanggah kontra dengan argumen tersebut.
dari tim pro menyanggah kontra karena tim kontra menanyakan komposisi vaksin. Jadi komposisi vaksin sudah tertera jelas di dalam Wikipedia atau di Google bahwa vaksin AZ terjadi COVID yang dilemahkan. Jadi gejalanya ya mirip-mirip agak seperti COVID, cuma ya agar dimasukkan ke tubuh, agar tubuh itu bisa mengenali vaksin virus tersebut, membuat antibodi di dalam tubuh. Jadi kenapa banyak orang yang meriang setelah disuntik vaksin ya karena itu adalah gejala ringan vaksin agar tubuh mengenali virus tersebut dan membuat antibodi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sanggahannya dari tim pro. Apakah tim kontra ada perlawanan? Saya Kak. Ya, monggo. Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Kak Rizal sebagai moderator telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang kontra. Yang pertama yakni tentang adanya vaksin. Jika vaksin pembagian secara merata, mungkin banyak orang yang pro tentang vaksin itu diratakan. Nomor 2, syarat kerja dan sebagainya. Katakanlah kendaraan, kita ingin bertransportasi, kita ingin kemana saja, kita membutuhkan vaksin. Yang ketiga, jika vaksin itu tidak merata dan fungsinya itu untuk masuk kemana saja, kadang masuk ke perusahaan, masuk ke instansi apapun, tetapi tidak memiliki sertifikat vaksin. Sedangkan vaksin jika dilakukan secara mandiri, harganya tidak terjangkau, harganya cukup mahal. Dan sedangkan pada saat ini dampaknya, yaitu ada pandemi seperti ini, ekonomi semakin turun, tapi pembagian vaksin tidak merata. Lantas bagaimana rakyat kecil? Bagaimana nasib buruh? Nasib buruh yang ingin bekerja jika vaksin diwajibkan sebagai syarat untuk masuk instansi, tetapi vaksin pembagian tidak merata. Yang nomor 4, yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009, bab 3 pasal 5 ayat 3, yang menerangkan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Tapi kenapa vaksin dalam artian paksaan untuk vaksin? Terima kasih. Oke, saya akan menyanggah untuk yang buruh tadi atau pegawai. Sekarang banyak sekali pabrik yang melakukan vaksinasi untuk para pegawainya. Dan untuk kenapa tidak, maksudnya paksaan, karena apa? Sekarang rakyat Indonesia saja sudah takut loh vaksin, takut mati lah, takut dan lain-lain. Izin menambah penyanggahan. Untuk halo. Ya, monggo Cik Irfan. Untuk pembagian vaksin yang tidak merata itu karena pembagian vaksin itu masih berproses karena di negara kita sendiri belum bisa memproduksi vaksin sendiri. Vaksin tersebut hasil dari impor dari negara lain. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari tim kontra ada sanggahan. Baik, saya Kak. Untuk yang sanggahan dari tim pro. Untuk dari yang tadi masalah vaksin impor, di Indonesia sudah menciptakan vaksin sendiri, vaksin Nusantara. Dan vaksin Nusantara ini dibuat oleh TNI dan sudah diizinkan oleh WHO. Tapi kenapa di Badan BPOM tidak diizinkan? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah dari tim kontra.
tentang adanya perusahaan yang menyediakan tentang vaksinasi secara massal oleh karyawannya sendiri. Tidak semua perusahaan yang ada di Indonesia telah menyediakan vaksinasi massal. Bahkan tercatat banyak perusahaan yang hampir bangkrut dan akhirnya memberhentikan pegawainya gara-gara pandemi ini. Karena semua ekonomi turun dan harga semakin merosot. Dan dampaknya banyak warga Indonesia yang kehilangan lapangan pekerjaan. Yang kedua, jika vaksinasi dilakukan secara tidak merata, tetapi tidak dilaksanakan, kenapa tentang adanya PPKM atau pembatasan semuanya dilakukan secara massal, secara rata, tetapi vaksinasi tidak merata? Terima kasih. Saya ingin menyanggah. Oke, ya monggo. Ini vaksinasi sendiri, vaksin kan diimpor. Impor itu bukan langsung 200 juta untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan ya. Vaksin importnya itu cuma beberapa. Contoh Agustus ini baru ada dari Amerika apa itu? Pfizer kan, itu baru berapa juta loh. Enggak langsung 200 juta untuk seluruh rakyat Indonesia. Makanya tidak bisa merata. Indonesia itu banyak rakyatnya, bukan hanya 10 juta atau 5 juta. Terima kasih. Izin menambah sanggahan dari tim pro. Ya monggo Dek. Untuk terima kasih. Untuk mengurangi angka COVID, kita harus melakukan satu persatu, tidak bisa langsung. Kita harus memilih satu proses, yaitu untuk yang salah satunya adalah pemberlakuan PPKM karena vaksin belum merata. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyanggah untuk tim pro. Ya monggo. Jadi tadi katanya kenapa banyak pabrik yang dipecat atau di PHK, ya karena COVID sama vaksin itu cepat menularnya itu COVID. Jadi vaksin itu kan berupa barang dan produk. Barang dan produk pun diproduksi dari luar negeri. Sedangkan di Indonesia ya cuma bisa menyebarkan itu pelan, cuma di daerah-daerah pusat aja yang sebarangnya itu kencang. Jadi ya kenapa tidak bisa merata? Itu negara Indonesia pun negara kepulauan, jadi untuk akses jalan atau akses untuk menyebarkannya pun susah lewat jalur laut, ataupun kalau jalur lautnya, kalau nggak lautnya ya badai laut atau jalur pesawat karena ada halangan cuaca. Jadi kalau jalur darat pun itu susah, nggak bisa muat banyak-banyak sekali. Jadi ya alasan mengapa tidak bisa merata ya karena alasan akses tersebut. Dan kenapa kok PPKM bisa merata? Karena PPKM itu kan mandatnya dari pusat, dari pemerintah. Jadi ya sekarang di Indonesia sudah bisa seperti atau ada perintah dari atasan, jadi bisa cepat, nggak kayak penyebarannya vaksin, jadi butuh waktu proses kalau vaksin. Kalau PPKM kan lewat handphone atau lewat surat, jadi cepat untuk menanggapinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya izin menambah argumen dari tim kontra. Izin menambah argumen nggak? Oke, monggo terakhir. Dalam ilmu politik, bagian pemerintah dijelaskan bahwa jika Anda akan memberikan kebijakan, bahwa Anda juga akan harus memberikan solusinya. Dan bagaimana solusinya jika kebijakan dilakukan secara merata? Contohnya saja PPKM dan vaksin
dijadikan kebijakan secara merata. Tetapi solusinya vaksin saja tidak merata. Nah, terus yang bisa masuk instansi, yang bisa bergerak bebas, hanya orang-orang yang sudah vaksin. Apakah rakyat Indonesia yang boleh makan hanya yang divaksin dulu? Apakah untuk memenuhi kebutuhan primernya saja itu bergantian? Untuk masalah makan, masalah pokoknya aja itu harus gantian. Apakah seperti itu? Jika kebijakannya dilakukan secara merata. Terima kasih. Oke, dari tim pro, apakah ada sanggahan? Sanggahan menyangga. PPKM itu artinya kan pembatasan kegiatan masyarakat kan ya. Jadi nggak peduli udah divaksin atau belum ya, kalau disekat ya nggak boleh lewat, maupun udah vaksin maupun belum. Jadi ya kenapa ada PPKM? Jadi untuk membatasi agar vaksin itu tidak bisa, agar COVID tidak bisa merata dengan menular dengan cepat. Maka dari itu dengan geraknya vaksin yang lambat, maka dibutuhkan untuk penyekatan mobilitas atau yang berkeluar atau ada kepentingan di luar untuk di rumah saja. Makanya untuk mengantisipasi vaksin yang datangnya lambat, maka dari itu ya diadakannya PPKM ini. Terima kasih. Menambahi dari tim pro. Ya, langsung aja. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa penggunaan vaksin ini tujuannya adalah untuk kita harus menghindari orang lain tertular dari kita atau sebaliknya, dan juga untuk menambah orang lain yang mendapat vaksin. Karena dengan vaksin kita itu bisa melindungi kita dari serangan COVID-19. Vaksin ini antibodi, bukan bukan tidak membuat kita jadi nggak bisa negatif corona gitu. Cuma vaksin itu cuma sebagai kekebalan tubuh. Izin menambah untuk tim pro. Ya, Untuk tim kontra tadi menyinggung tentang undang-undang kesehatan yang dimana setiap manusia berhak memilih pelayanan kesehatan. Nah, kalau vaksin tidak diwajibkan, berarti tim pro menyetujui tidak menyetujui agar COVID segera berakhir. Nah, yang menjadikan vaksin tidak merata yaitu dari orang-orang. Nah, banyak orang-orang yang tidak mau divaksin karena adanya berita-berita hoax yang belum tentu benar. Kan sebelum divaksin itu pasti di screening dulu, apakah mempunyai alergi atau belum. Jadi gitu. Menurut saya vaksin itu wajib agar pandemi COVID ini akan segera berakhir, cepat selesai. Terima kasih. Saya ingin menyanggah dari tim kontra. Izin menyanggah, Pak. Ya, oke. Terakhir ya. Siap. Tadi tim pro ada yang bilang vaksin ini gunanya ini menambah imun. Nah, imun itu bukan hanya vaksin ya, bisa vitamin C. Vitamin C juga lebih bagus untuk memperkuat daya tahan tubuh juga. Terus ini yang kedua, jika vaksin di Indonesia itu susah merata, lantas mengapa ada vaksin yang berbayar di Kimia Farma yang seharganya 800.000 itu? Apa bedanya yang gratis sama yang berbayar? Udah itu aja. Terima kasih. Oke. Tak cukupkan karena memang durasi video bakal lama kalau nanti terus-teruskan.
Jadi ini menurut pandangan aku dan kesimpulannya ya memang tidak dipungkiri bahwasanya COVID ini meresahkan bagi kita semua. Dan juga kebijakan pemerintah yang dirasa kurang melihat kepada warga kecil. Namun ketika pemerintah memberikan kebijakan ya untuk rakyat sendiri setidaknya mendukung. Kalau emang dirasa adanya PPKM ataupun vaksin ya kita lakukan, karena emang itu juga demi kepentingan bersama. Ya emang vaksin membuat badan kita agak tidak sehat, tapi kan berkaca di negara lain bahwasanya ketika banyak orang vaksin maka negara tersebut bisa agak bebas lah tentang COVID itu. Jadi untuk debat kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya kami dari kelompok PEMPIS mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.